Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Sartika pada mata pelajaran prakarya. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, kulit, dan serat. Jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, dan fiberglass. Karakteristik setiap bahan tertentu berbeda satu sama lain. Sebelum dibuat sebagai karya kerajinan yang akan dipadukan, maka kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Seperti logam, beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat. Nah, berikut ini ada beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Bahan dasar yang pertama yaitu batu. Batu terdiri dari batu permata dan batu mulia, dan ada juga batu akik. Permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir, batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur atau kecebong juga banyak diminati. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu dan logam. Nah, berikut ini hasil produk dari paduan dengan bahan dasar batu. Nah, gambar yang pertama yaitu bahan dasar batu dipadukan dengan kayu, dan gambar yang kedua bahan dasar batu dipadukan dengan logam. Bahan dasar selanjutnya yaitu logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun, perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, dan batu. Nah, proses pengecatan atau planing pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Nah, berikut ini hasil produk dari paduan bahan dasar logam. Nah, gambar yang pertama yaitu bahan dasar logam dipadukan dengan kerang. Gambar yang kedua bahan dasar logam dipadukan dengan batu. Dan gambar yang ketiga dengan bahan dasar logam dipadukan dengan kayu. Nah, itu ada beberapa contoh hasil produk dari
paduan bahan dasar logam. Bahan dasar selanjutnya yaitu kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot seperti meja dan kursi, bahan bangunan seperti pintu, jendela, dan rangka atap, dan digunakan sebagai bahan kertas. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga dan sebagainya. Nah, jenis kayu ini sangat beragam. Ada kayu jati, maranti, nangka, jati landa, dan kayu hitam. Tergantung dari sumber daya masing-masing di daerah itu berbeda. Nah, beberapa jenis kayu dipilih karena sifatnya yang kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam dan kaca. Nah, berikut ini hasil produk dari panduan bahan dasar kayu. Nah, pada gambar 1 dan 2 merupakan bahan dasar kayu dipadukan dengan kaca, sedangkan pada gambar yang ketiga merupakan paduan bahan dasar kayu dengan logam. Nah, itu beberapa contoh hasil produk dari bahan panduan bahan dasar kayu. Bahan dasar selanjutnya yaitu keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Umumnya senyawa keramik ini lebih stabil di dalam lingkungan. Nah, karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton. Nah, berikut ini hasil produk kerajinan dari panduan bahan dasar keramik, yaitu keramik dipadukan dengan kain. Baik, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.